2023, Bu. Lalu kemudian pertama kali kita melakukan usaha untuk membawa produk-produk ke Indonesia itu sudah dimulai dari tahun lalu sebenarnya, yaitu Haji 1445 Hijriah tahun lalu. Namun pada saat itu tahun lalu kita belum masif, masih ada sebagian kecil lah bumbu produk bumbu yang bisa kita bawa dari Indonesia. Kalau bumbunya sendiri nih Pak Sidik, apa saja sih yang utamanya dibawa gitu dari Indonesia ke sana? Alhamdulillah Mbak, tahun ini kita eh, berhasil membawa 22 jenis bumbu gitu ya, jenis menu bumbu yang kita sesuaikan dengan menu yang disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada jamaah haji di Indonesia. Sehingga jamaah haji itu baik itu di Madinah atau di Mekah, di mana ada 127 kali makan gitu ya, 27 kali makan di Madinah dan 84 kali makan di Mekah. Dari menu yang disiapkan oleh Kemenak, variasi menu, alhamdulillah kita memiliki variasi menu yang cukup komplit. Sehingga dari sana kita menyimpulkan kita membutuhkan 22 jenis menu bumbu yang alhamdulillah bisa kita create dan kita bawa dari Indonesia. Oke, lalu Pak Sidik ini untuk bentuk bumbunya sendiri bagaimana Pak? Apakah bubuk kah atau bagaimana bentuknya? Jadi agar kita memiliki value added differential produk dari luar negeri gitu ya Mas ya. Ya. Kita menyiapkan bentuk bumbu yang kita bawa itu adalah bumbu pasta dan asli Oke. khas Nusantara sehingga karena ini keunggulan kita ya. Jadi kalau Ya. kita membuat raw material, misalkan kita bawa lada, cengkeh, bawang merah, bawang putih, mungkin ketika kita bawa ke Arab Saudi, harga raw material tersebut bisa mungkin tidak bisa bersaing dengan jika dibawa dari Vietnam atau India atau Bangladesh begitu ya. Sehingga dengan strategi kita membawa bumbu pasta dari Indonesia, sehingga itu ada nilai nilai khas sendiri gitu ya, yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. Nah, sehingga dengan strategi tersebut, bumbu pasta instan itu juga bisa menghasilkan menu yang seragam untuk seluruh kitchen yang ada di Mekah dan di Madinah, Mbak. Sehingga kalau alhamdulillah pada tahun ini mungkin jamaah haji Indonesia sudah bisa mendapatkan catering yang baik itu dari catering A, B, C, D semuanya rasanya sama karena ada keseragaman dari bumbunya, yaitu bumbu pasta. Oke, nah untuk perputaran ekonominya ini seberapa besar sih Pak? Dari 22 bumbu yang kita eh, datangkan dari Indonesia, kita totalnya alhamdulillah tahun ini kita mendatangkan kurang lebih 470 ton bumbu pasta dari Indonesia. Secara nilai memang belum besar ya. Artinya baru sekitar 20 juta SAR atau sekitar 90 miliar rupiah. Tetapi bumbu ini diproduksi oleh UMKM yang ada di Indonesia sehingga kita bisa menyerap secara tidak langsung kita bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak yang ada di Indonesia. Oh, menarik Oke. sekali ya Pak ya. Berarti ini memang ada kerjasama atau bagaimana Pak dengan UMKM di Indonesia sendiri? Ya, tentunya, Mas. Bumbu ini kita initiate. Ini juga bagaimana kita mencoba merealisasikan instruksi Presiden ya. Kami BPKH dan kemudian Kemenak RI melakukan PKS bagaimana kita bisa mendatangkan produk-produk Indonesia ke Arab Saudi sehingga bisa juga melayani jemaah haji Indonesia. Lalu kita juga disupport dengan baik baik dari KBRI di Arab Saudi, KJRI di Jeddah, kemudian konsulat urusan haji di Jeddah. Semuanya seluruh stakeholder tersebut kita sama-sama kerjasama sehingga ini program ini bisa terrealisasi, Mas. Jadi ini adalah capaian baru ya di tahun 2025 ini capaian baru pertama kali kita bisa mendatangkan bumbu pasta secara masif dan kemudian kita bisa menjaga rasa Nusantara dari 127 kali makan untuk jamaah haji di Indonesia ini.